Salah satu konten yang gue bikin di YouTube personal branding gue itu tembus dapat 500.000 views. Dan di video kali ini gue bakal bedah total gimana caranya gue bisa dapetin views sebanyak itu yang pada akhirnya itu bertumbuh banget akun gue cuma dalam sebentar. Sebelumnya, mari kita lihat secara terlebih dahulu apa sih konten yang gue bikin dari judul dan segala macamnya. Nanti gue bakal bedah gimana caranya lo bisa bikin konten yang sama juga yang bisa bikin konten lo itu mencapai ratusan ribu views. Mari kita lihat videonya. Jadi ini adalah video yang gue bikin di YouTube. Judulnya itu adalah Orang Cepet Bosan Ngobrol Sama Lo. Ini teknik psikologi untuk bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Nah, bagi teman-teman semuanya, gue di sini bakal kasih lihat analytics-nya juga atau apa sih dampak dari video ini terhadap channel gue pribadi. Jadi yang pertama, video ini tuh mencapai 518.000 views. Yang kedua, video ini itu menghasilkan 5.800 subscriber untuk channel gue. Nah, dari kedua matriks ini, gue ngerasa video kali ini tuh bener-bener sebuah video yang lo bisa cuman dapetin satu video kayak gini aja, dan channel lo itu bakal berubah drastis banget. Dan ketika kita ngeliat video kayak gini, mungkin lo bakal mikir kayak, bang, emang gimana cara bikin videonya dan segala macamnya gitu kan? Apa mungkin tuh cuman hoki-hokian doang, laki-lakian doang, keberuntungan doang? Dan jawabannya enggak, oke? Ada beberapa teknik yang gue gunakan untuk bikin video kali ini. Gue bakal mulai bedah video kali ini menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah kita bakal bahas dari segi judul terlebih dahulu. Oke. Karena by the way, judul juga sangat mempengaruhi banget. Oke. Yang kedua, ini ada thumbnail. Yang ketiga, ini adalah isi video. Oke, jadi video kali ini adalah video bongkar total, gimana video kali ini gue bisa mencapai 518.000 views. Oke, mari kita mulai dengan judul. Judul video kali ini itu cukup simple. Orang cepet bosan ngobrol sama lo. Terus gue kasih tanda tanya. Teknik psikologi ini bikin siapapun betah ngobrol. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa hal yang gue pengen garis bawahin dari judul kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin mikir, bang, videonya itu viral, kayaknya gara-gara emang kontennya bagus deh, bang. Yes, memang konten yang bagus pasti akan selalu viral. Kalau misalnya lo lihat video gue beberapa di YouTube ini, gue sering bilang bahwa konten yang bagus itu adalah bukan tentang title atau copywriting dari title-nya atau thumbnail-nya, tapi lebih ke arah ya video itu sendiri. Video itu sendiri harus bagus. Masalahnya adalah orang bakal tahu videonya itu bagus atau enggak kalau dia ngeklik judul dan thumbnail-nya. Jadinya gini, ibaratnya kayak lo suka sama cewek. Misalkan ceweknya gak cantik. Dan lo sukanya cewek cantik. Mau sebagus apapun karakter dia, mau dia ternyata, wah cocok banget nih, cewek yang selalu lo cari. Dia bisa masak, dia penyayang, dia apa. Tapi kalau dia awalnya gak cantik, gak sesuai sama kriteria kecantikan lo, dan lo gak nyapa dia, ya lo gak bakal jadian sama dia. Ada juga cewek yang misalkan cantik banget, wah visualnya keren deh. Pas lo ajak dia kenalan, tiba-tiba, ternyata kok pas udah kenalan red flag ya karakternya, akhirnya lo gak jadi. Ada juga cewek yang sesuai banget standar kecantikan lo kenalan sama dia, dan karakternya bagus banget. Alhasil, lo betah jadian sama dia. Sama dengan video YouTube. Video YouTube itu dibagi menjadi judul dan thumbnail. Ini adalah tampilan. Isi video adalah apa yang benar-benar lo deliver dalam videonya. Ibaratnya karakternya lah. Nah, ini yang akan menentukan mereka akan nonton video itu sampai habis atau enggak. Dalam setiap video yang viral gue selalu ngeliat bahwa videonya itu punya judul yang kuat, thumbnail yang kuat, dan isi video yang bagus. That's it. Kayak 3 itu doang aja. Gue tahu ini nggak mudah.
Serius, kalau itu mudah gitu kan, ya setiap video kita bakal viral. Tapi nggak kayak gitu. MrBeast juga nggak setiap videonya viral. Nggak setiap video MrBeast, content creator terbaik di YouTube, itu viral. Tapi setidaknya, video kita pernah viral. Itu yang pengen kita buktiin terhadap channel kita. Kita cuma perlu satu video yang bakal ngubah drastis banget kehidupan kita. Mari kita bedah dari judulnya. Ingat, penampilan menarik harus menarik dulu, baru bikin orang tertarik sama karakter kita. Oke, jadi ini penting. Judul yang gue gunakan di sini itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa segmen. Ini adalah segmen pertama. Oke, nih gue garisin. Lalu ini adalah segmen yang kedua. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini adalah segmen yang ketiga. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya, harusnya. Gue tarik dulu deh, biar teman-teman bisa lebih kelihatan. Oke, nanti kita balikin. Nah, di sini, yang gue pengen coba lo semuanya garis bawahin adalah 3 segmen ini adalah formula judul yang sering kali kita gunakan di Stanley Agency. Oke, sebenarnya ketiga segmen ini tuh kalau misalkan kita pikirin, ini cuma terbagi menjadi 3. Problem, problem, and then gue pakainya authority, atau kita bisa bilang ya solusi lah ya, biar lebih simpel aja. Terus dreams atau impian. Jadinya judul yang selalu viral di channel gue itu memakai teknik problem, solusi, dan impian, dreams. Problem adalah masalah. Jadi judul itu harus mengandung masalah. Contoh, di sini gue bilang, orang cepet bosen ngobrol sama lo. Orang cepet bosen ngobrol sama lo. Ini adalah problem. Oke? Misalkan kayak, bang, gue tuh seorang trainer kesehatan misalkan. Oke, problemnya apa yang mungkin bisa kita masukin? Susah turun berat badan? Udah itu dong. Oke, jadi susah turun berat badan, tanda tanya. Terus kita masuk ke dalam solusi. Solusi di sini itu bukan cuman ini teknik. Gue tambahin teknik psikologi ini. Nah, kenapa gue pakein teknik psikologi ini? Karena itu ada aspek authority dalam judulnya, otoritas. Nah, otoritas ini tuh ibaratnya kayak lo tuh mempercayai sesuatu yang sifatnya kredibel, kayak psikologi atau mungkin terbukti ilmiah, medis. Intinya sesuatu yang lo tuh lo yakin lah. Oke. Nah, bahkan juga pakai teknik psikologi ini. Oke. Memang tipsnya berbasis kepada psikologis. Nah, makanya misalkan bang, gue tuh teknik dietnya udah di backup bang sama World Health Organization, atau enggak misalkan udah dirancang nih sama dokter terkenal misalkan. Nah, maka lo bisa masukin teknik kredibel medis ini misalkan. Atau mungkin teknik kesehatan kredibel ini. Atau mungkin program based on science ini. Jadi sesuatu yang memang sifatnya authority. Oke? Atau kalau misalnya mau simpel doang, program G2. Sesimpel kayak gitu doang aja. Oke, tapi the point is, masukin solusinya. Program G2, diet G2, metode G2, metode hebat, metode sukses. Intinya sesuatu yang sifatnya solutif. Oke? Yang berikut adalah dreams atau impian. Di sini gue masukin ini bikin siapapun betah ngobrol. Nah, impian adalah apa sih yang pengen dia dapetin dari videonya? Kan gue bikin konten tentang cara bikin orang nyaman ngobrol sama lo. Maka di situ gue bakal masukin impian apa? Ya bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Maka judul yang relevan itu adalah orang cepet bosan ngobrol sama lo. Teknik psikologi ini bikin siapapun betah ngobrol sama lo. That's it. Atau misalkan kalau lo seorang yang tadi gue bilang kesehatan, susah turunin berat badan, program ampuh ini turunin berat badan 7 kilo per bulan. Dah. Jadi kayak cuman judul yang sifatnya itu ada masalah, solusi, dan impian. Bang, masa sih itu bisa sampai seviral itu bang? Iya, konten gue sih dapat 500 ribu gitu. Jadinya ya gue percaya sedikit lah sama apa yang gue omongin setidaknya. Oke, so ini untuk bagian dari judul. Sekarang kita bakal masuk ke dalam thumbnail. Oke, ini gue bakal dorong lagi. Nah, untuk thumbnail, di sini gue bakal coba masukin deh
screenshotan ya. Thumbnail ini simpel banget. Ini ada gue dan temen gue, Vanessa. Dan di tengah-tengahnya itu ada kayak simbol gitu. Simbol semacam, apa ya, kayak kunci mungkin ya sebutannya ya. Tuh ada kayak gituannya tuh. Kayak di tengah-tengah kitanya. Terus juga ada bikin siapapun betah ngobrol. Jadi di sini adalah copy. Nah, ini adalah sebuah elemen thumbnail yang sering kali gue juga gunakan. Di mana elemen thumbnail itu sebenarnya mengandung ada 3 elemen. Oke, anggaplah ini misalkan tempat kita buat bikin thumbnail ya. Ada figur, entah itu gue sendirian atau ada orang lain. Figur ini bakal menggambarkan situasi dari judul yang gue masukin. Judulnya di sini kan adalah orang cepat bosan ngobrol sama lo. Nah, orang cepat bosan ngobrol sama lo bisa jadi 2 orang yang kayak gue lagi duduk, gue lagi ngomong, terus teman gue di samping kayak gitu kan. Itu juga bisa. Intinya menggambarkan situasi yang lagi gue bahas di judul gue. Atau misalkan bikin siapapun betah ngobrol. Jadi gue bisa ambil 2 pendekatan. Orang bosan ngobrol atau bikin siapapun betah ngobrol. Ada 2 pendekatan yang berbeda. Kalau yang bikin siapapun betah ngobrol, berarti yang satunya dia kayak, wah dia nyaman banget ngobrol sama gue. Nah ini dia nyaman sama gue. Makanya gue pakai thumbnailnya itu yang bikin siapapun betah ngobrol. Sama-sama gue ngerasa di titik itu gue ngerasa kayaknya lebih efektif kalau pakai yang sifatnya pendekatan positif buat thumbnail. Entah kenapa gue kayaknya dapet feeling itu, jadinya ya gue pakai. Tapi ya hasilnya ya viral juga. Oke. So itu 2 orang. Terus gue bakal masukin yang elemen kedua, emblem. Emblem ini adalah sebuah entah itu desain grafis, logo, simbol, atau apapun itulah yang menggambarkan judul lo. Kan gue bilang teknik psikologi ini bikin siapapun betah ngobrol. Nah, gue bakal masukin kayak kunci terus sama gembok. Atau kayak buat connect kayak kabel, connect sama kabel. Nah, itu menggambarkan bahwa gue tuh terhubung sama orang di samping gue. Oke, jadi ini juga penting banget nih, penggunaan elemen ini. Oke, lalu gue juga pakai copy. Nah, copy ini adalah teks. Yang ketiga. Oke, ini adalah teks. Teks ini itu adalah ya semacam janji lo di video itu apa? Kalau gue bilang bikin siapapun betah. Udah itu doang. Nah, kalau lo janjinya apa? Turun 7 kilo per bulan. Tinggal tulis aja kayak turun 7 kilo per bulan. That's it. Oke. Dan bang, kan kalau gue kan turun 7 kilo per bulan bang. Terus gimana bang 2 orang ininya? Gue sih kebayangnya yang ngegambarin turun 7 kilo per bulan adalah lo di sini masih gemuk, lo di sini udah kurus. Jadi lo gemuk, lo udah kurus. Turun 7 kilo per bulan. Emblemnya di sini ada timbangan misalkan. Atau mungkin apa yang menggambarkan turun 7 kilonya. Barbel misalkan. Oke. Jadi sesuatu yang bisa menggambarkan judul plus thumbnail lo. Oke. So ini udah selesai untuk judul dan juga thumbnail lo. Nah, sekarang berikutnya adalah kita bakal masuk ke bagian isi video. Isi video itu adalah apa yang lo bahas dalam video lo. Video yang bagus, so far yang sering viral dalam konten gue, adalah video yang biasanya itu gue susun menjadi hook, pembuka, isi, penutup, atau call to action. Jadi ini alur video gue. Hook di sini itu adalah gue ngebuktiin, nih ya, gue tulis aja bukti. Ngebuktiin bahwa apa yang orang klik di judul dan di thumbnail itu benar apa adanya. Di video ini, gue langsung bilang, orang cepat bosan ngobrol sama lo, jadi gue kayak ngucapin ulang aja. Orang cepat bosan ngobrol sama lo, ini dia teknik psikologi yang bakal bikin siapapun betah ngobrol sama lo. That's it. Jadi lo itu ibaratnya ngulangin lagi judul lo tapi lo ucapkan. Ketika lo ngomong kayak gitu, mengucapkan ulang apa yang ada di judul lo, itu bakal bikin orang ngerasa, wah iya nih bener nih apa yang gue klik sesuai dan gak clickbait. Intinya, lo harus membuktikan bahwa video lo tuh gak clickbait dan sesuai dengan apa yang mereka klik. Kalau yang tadi kan buat yang kesehatan, yang buat turun 7 kilo, gue saranin lo pakai pendekatan yang bukti. Badan gue di bulan lalu itu beratnya 54 kilo. Terus ada klipnya. Lalu sebulan kemudian udah menjadi berapa misalkan? 48 kilo. Terus ada klipnya juga. Bukti lo di timbangan.
Dan ini nih perbandingan keduanya. Jadi lo langsung ngebandingin diri lo kira makanan sesuai dengan thumbnail lo nya. Dan di video kali ini gue bakal share gimana caranya gue bisa turun 7 kilo per bulan tanpa harus ribet, tanpa harus apa. Pembukaan lo, oke? Ingat, ulangin judul lo. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Baru lo bahas isinya itu apa. Di dalam isinya, di sini gue juga pakai sedikit pendekatan yang berbeda. Biasanya gue itu cuman kayak ngomong doang depan kamera. Tapi di video kali ini gue berbeda sedikit pendekatannya. Gue pakai pendekatan show, don't tell. Show don't tell itu adalah gue ngasih unjuk secara langsung kepada audiens gue gimana cara pakai tekniknya. Nah, ini penting banget show don't tell ini. Kenapa? Karena ketika lo pakai pendekatan show don't tell, orang tuh bakal ngerasa bahwa apa yang lo katakan di video itu bukan cuman sekedar ngomong doang, tapi emang lo buktiin. Ingat, tadi gue bilang, bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Maka, gue menggunakan pendekatan dari show don't tell dengan cara gue ngajak temen gue, duduk di samping gue, dan gue demonstrasi gimana cara praktekin tekniknya. Nah, gue saranin banget. Kalau lo pengen benar-benar bikin video, yes, ini bakal butuh effort usaha yang banyak banget. Tapi kalau lo pengen bikin video yang bakal viral, untuk judul yang tadi tuh, kayak yang turun berat badan, kalau lo bisa ngajak orang lain untuk jadi talent di videonya, ikutin program lo kasih transformasinya minggu gitu kan, sampai akhir bulan dan benar dia turun berapa kilo, jadi bukan cuma lo doang, video itu bakal viral. Kenapa? Karena itu show don't tell. Seolah-olah orang yang nonton video itu adalah orang yang lagi lo ajak di video tersebut untuk workout. Nah itu bakal efektif banget. Show don't tell Oke? Baru endingnya adalah penutup. Ini sih nggak terlalu penting banget sih. Kayak lo bisa ngasih ending lo gimana pun. Tapi kalau bagi teman-teman yang bikin personal branding, ya kalau udah jualan sebuah produk, sebuah apa, ya bisa lo masukin di call to action-nya. Tapi so far gitu doang aja. Oke, jadi video gue bisa viral. Kenapa bang? Karena satu, judulnya. Kedua, thumbnail. Ketiga, itu ada isi videonya. Nah, ini adalah cara gue bisa viral di video YouTube gue. Kalau misalkan teman-teman semuanya, bang, gue juga pengen nih, serius banget nih, ngasah YouTube gue, ngebangun personal branding di YouTube, dan lo butuh bantuan buat syuting, content plan, dan segala macamnya, lo bisa kerja sama juga bareng Stanley Agency. Tapi bang, apa sih Stanley Agency itu? Di penjelasannya. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini, tapi ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari Sabtu, bikin personal branding itu kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin selama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerja sama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.